Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khalid Falifi dengan NIM 3 Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ADC atau Analog to Digital Converter. Di sini implementasi pemrosesan sinyal dan komparasi arsitektur pada STM32 dan ESP32. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke. Di sini pertama adalah prinsip kerja fundamental ADC. Sistem tertanam atau embedded system tidak dapat memproses sinyal fisik dari sensor secara langsung. ADC ini bertugas untuk melakukan diskretasi sinyal kontinu melalui 3 fase krusial, yaitu pertama sampling, proses pencuplikan tegangan analog pada interval frekuensi tertentu berdasarkan Nyquist-Shannon Theorem. Lalu quantization atau pemetaan nilai tegangan hasil cuplikan ke dalam level diskrit terdekat menghasilkan jumlah bit resolusi. Lalu ada encoding. Encoding ini konversi level kuantasi pada menjadi representasi biner 0 dan 1 yang disimpan pada register memori milik microcontroller. Lalu 2, ini ada resolusi 12 bit dan kalkulasi tegangan. Ini makna dari 12 bit nih. Baik STM maupun ESP32 menggunakan ADC 12 bit secara default. Ini mendefinisikan kepresisian atau step size microcontroller. Misalnya jumlah level. Ini 2 pangkat 12 yaitu ada 4096 tingkat. Lalu rentang nilai digitalnya ini 0 hingga 4095. Lalu, jika Vref-nya adalah 3,3 volt, maka microcontroller dapat mendeteksi perubahan tegangan kecil-kecil 0,8 atau 3,3 volt dibagi 4096. Oke. Lalu persamaan ekstraksi tegangannya ini untuk mengubah data digital mentah raw value menjadi kembali menjadi data dengan tegangan aktual, diterapkan kalkulasi rasio linear. Sini kalau di sini V aktual sama dengan V ADC value dibagi 4095 dikali V referensi. Lalu persamaan ini menjadi dasar program saat mengonversi pembacaan sensor seperti LM35 atau potensiometer menjadi besaran visi sebenarnya. Oke. Lalu di sini ada arsitektur pada ADC pada STM32. Ini STM32 atau Blue Pill dirancang untuk pemrosesan kelas industri dengan kontrol perangkat keras tingkat rendah yang sangat ketat. Ini multiple channel, satu memiliki 10 channel input eksternal pada PA0 sampai PA7, lalu PB0 sampai PB1. Lalu sini ada scan mode atau dan DMA atau direct memory access. Ini kita didukung dan ADC dapat membaca banyak channel secara otomatis dan menyimpannya ke memori tanpa membebani interupsi CPU utama. Lalu conversion time. Kecepatan konversi sangat tinggi hingga 1 mikrodetik pada clock 14 MHz. Waktu konversi ini ditentukan oleh siklus sampling yang diatur via software, misal 1,5 cycles melawan 239,5 cycles. Di sini ada kodenya inisiasi polling dasar STM32 whole library. Whole ADC start, ADC if whole ADC poll for conversion dan HADC 1,10 hal oke. Seperti itu teman-teman. Lalu karakteristik ADC pada ESP32. ESP32 ini menawarkan ekosistem modern dengan fitur IoT, namun memiliki kompleksitas ADC yang memerlukan penanganan khusus di level software. Misal ADC1 dan ADC2. ADC1 ini GPIO 3239. Ini selalu aman digunakan dan ADC32 tidak dapat digunakan saat modul WiFi aktif karena pin dimultiplexing oleh radio. Lalu non-linearity issues atau pembacaan ADC ESP32 cenderung tidak linear di ujung rentang bawah 0 sampai 0,1 volt dan di atas 3,2 dan 3,3 volt. Lalu attenuation atau attenuasi untuk membaca tegangan penuh 0 sampai 3,3 volt. Attenuasi ini harus di set ke 11 dB atau default 0-nya 0 dB hanya membaca tentang 0 hingga 1,1 volt. Lalu konfigurasi attenuation Arduino IDE seperti yang bisa dilihat di sini. Oke. Lalu penerapan program dan mitigasi noise ini dalam implementasi fisik. Tugas 2 dan 3 ini pembacaan sensor seringkali berfluktuasi akibat intervensi elektromagnetik atau kestabilan pasokan daya atau noise. Hal ini diatasi menggunakan software filtering.
Nah, metodenya adalah moving average filter. Daripada mempercayai satu cuplikan, program mengambil beberapa sampel berurutan dan mencari nilai rata-ratanya sebelum digunakan oleh kontrol aktuator. Eh, Sebentar. Oke, ini kesimpulan praktikumnya. Fleksibilitas arsitektur STM32 memberikan kestabilan absolut dengan fitur DMA untuk akuisisi data intensif, sementara ESP32 menawarkan praktisan coding dengan kompensasi kelemahan linearitas yang harus dikalibrasi via software. Pentingnya resolusi. Resolusi 12 bit atau 4096 step terbukti lebih dari cukup untuk aplikasi kontrol presisi seperti pembacaan potensiometer atau sensor suhu analog. Lalu fiddler perangkat lunak atau nilai ADC mentana tidak boleh langsung digunakan sebagai variabel kontrol final. Implementasi filter seperti averaging atau exponential smoothing hukumnya wajib untuk mencapai stabilitas sistem. Oke, mungkin itu untuk PowerPoint-nya. Kita lanjut ke pembahasan program. Oke, kita lanjut ke pembahasan programnya. Sini dokumensinya bisa lihat, sini ada servo PWM konfigurasi untuk PWM ya. Sebentar teman-teman, sebentar. Oke, kita lanjut. Ini untuk programnya. Ini kodenya nih program ESP32 untuk mengontrol motor servo menggunakan potentiometer. Nah, lengkap dengan fitur smoothing atau pergerakan halus dan juga antarmuka command line atau CLI yang sangat informatif. Nah, karena sebagian besar kode ini menghasilkan untuk menampilkan UI atau display status dan juga display unit. Nah, mari kita berfokus dengan baris-baris yang ada di baris-baris krusial yang ada di logika penggeraknya, teman-teman. Yang pertama adalah konfigurasi dasar. Sini bisa kita lihat define servo frekuensi 50 dan juga yang lain-lain. Nah, ini tuh untuk parameter standar motor servo. Nah, servo ini membutuhkan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz yang berarti satu siklus memakan waktu 20 milidetik atau 20.000 mikrodetik. Nah, lebar pulsanya ini atau waktu sinyal dalam keadaan high antara 500 hingga 2500 lah, yang menentukan apakah servo ini berada di posisi 0 derajat atau 180 derajat. Resolusi 16 bit ini berarti kita memiliki 65.536 tingkat kepresisian atau 0 hingga 65535 untuk mengatur sinyal tersebut. Lalu fungsi angle to pulse, bentar ini ya, angle to pulse ini adalah jantung konversi. Artinya fungsi inti ini menerjemahkan sudut 0 sampai 180 derajat menjadi nilai yang dipahami oleh microcontroller. Pertama, jadi cara kerjanya gimana? Pertama tuh sudut ini diubah menjadi durasi pulsa dalam mikrodetik atau secara proporsional lah. Kedua, durasi tersebut atau pulse underscore US itu dibagi dengan total waktu satu siklus atau 20.000 US untuk mendapatkan presentasi duty cycle. Terakhir, presentasi tersebut dikalikan dengan 65535 atau nilai maksimum 16 bit untuk dikirim ke generator PWM ESP32. Lalu inisiasi hardware di setup, di bagian setup. Ini for setup. Nah, if ESP32 Arduino sebentar. Nah, ini dia. If ESP Arduino versi ini untuk versi ini aja. Dan fungsi bagian ini adalah block if else ini untuk core Arduino dan untuk ESP32 versi 3.0 ke atas ini mengubah cara penulisan kode PWM. Kode ini memastikan programmu bisa dikompilasi dengan baik di versi board manager lama maupun yang terbaru. Lalu analog read resolution memastikan pin potentiometer dibaca dengan resolusi 12 bit dan menghasilkan nilai 0 hingga 4095. Lalu pembacaannya ini
Integer port analog read. Nah, ini dia. Ya, teman-teman. Ini membaca tegangan dari potensiometer 0 sampai 4095, lalu menggunakan rasio matematika sederhana untuk mengubahnya menjadi derajat target sudut servo atau 0 hingga 180 derajat. Lalu ada algoritma smoothing, ini untuk implementasi low pass filter sederhana agar servo tidak kasar atau menyentak. Alih-alih memaksa servo langsung lompat ke target angle, sistem menghitung selisih jaraknya atau diferensialnya, lalu bergerak 20% dari sisa jarak tersebut pada setiap putaran loop. Ini menghasilkan efek perlambatan atau easing yang sangat halus saat servo mendekati tujuan akhirnya. Lalu terakhir nih, eksekusinya atau perintah dari aktuator atau motor. Nah, fungsi ini adalah baris output finalnya. Sudut yang sudah dihitung dan dihaluskan tadi diubah menjadi nilai duty cycle 0 sampai 65535. Lalu menggunakan fungsi angle to pulse, lalu perintah LEDC write membentangkan pin ESP32 untuk menambahkan sinyal PWM tersebut secara fisik ke tabel motor servo. Oke. Seperti itu teman-teman, kita lanjut ke bagian dokumentasinya. Oke, untuk bagian dokumentasinya. Nah, ini kita menggunakan DSP pin 25 dan juga LED pin 2. Lalu display-nya di bagian 10. Kita bagian nilai 1000. Nah, lalu di sini ada program ini untuk tambahan aja. DAC 0 sampai 255, 0 sampai 3,3 volt. Oke. Oke, kita langsung aja ke bagian motornya. Ini untuk wiringnya teman-teman, bisa dilihat. Ini untuk bagian Oke, baik teman-teman. Mungkin untuk modul ADC ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.